Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan luka untuk umatnya, kelelahan yang tak terlihat oleh kita. Dalam banyak benak orang, sosok Nabi Muhammad SAW seringkali dibayangkan sebagai pemimpin yang diselimuti dengan kemewahan, kemenangan, dikelilingi para sahabat, dihormati umat, dan dilimpahi mukjizat. Tapi di balik seluruh cahaya kemuliaan itu tersembunyi kisah-kisah keletihan dan pengorbanan yang nyaris tak terdengar, kecuali oleh mereka yang menyaksikan dengan mata hati. Inilah kisah tentang keletihan Rasulullah, tentang malam-malam panjang yang tidak sempat beliau habiskan untuk tidur, tentang bahu yang lurus memanggul beban umat, dan jiwa yang tak sempat merasakan rehat dunia. Ini bukan kisah tentang kelemahan, ini adalah kisah tentang kekuatan sejati yang lahir dari keikhlasan, dari cinta kepada Allah, dan dari cinta yang tak terbatas untuk umatnya. Yang pertama adalah saat menggali tanah bersama, tidur dalam lelah. Abu Waqid Al-Laisi meriwayatkan sebuah pemandangan yang tak terlupakan. Rasulullah SAW itu menggali tanah bersama para sahabatnya. Beliau tidak duduk memerintah, beliau memanggul keranjang tanah, menggenggam sekop dan cangkul, memahat batu dan memindahkannya. Tak ada perbedaan antara beliau dan orang-orang yang beliau pimpin. Di suatu siang yang terik, Rasulullah SAW tak mampu lagi menahan lelahnya. Beliau tertunduk menyandarkan tubuhnya pada batu dan terlelap sejenak. Tapi bahkan tidur singkat itu tidak berlangsung lama. Rasulullah SAW terbangun dalam keadaan terkejut, kaget dari tidurnya yang sebentar. Beliau berkata, "Mengapa kalian tidak membangunkanku?" Lalu beliau bangkit kembali mengambil kampak dan sebelum mulai mencangkul ia berdoa, "Allahumma ya Allah, tidak ada kehidupan selain yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Begitulah Rasulullah, setiap keringatnya adalah amal, setiap lelahnya adalah pengingat tentang kehidupan akhirat. Yang kedua, malam yang tak pernah tenang. Tak hanya siang hari yang menyita tenaga Rasulullah, malam pun tak memberi ruang istirahat bagi baginda yang mulia ini. Ummu Salamah, istrinya, pernah menyaksikan malam penuh dengan kecemasan di kemah Rasulullah SAW. Ketika suasana hening dan beliau tertidur, tiba-tiba terdengar menggema, "Ya khailallah, wahai pasukan kuda Allah." Rasulullah tersentak bangun dan langsung keluar dari tenda. Ia berdiri siaga dan memerintahkan Abbad bin Bashar untuk menyelidiki situasi. Rasulullah tidak berdiam diri. Beliau segera memakai baju perang dan menunggang kudanya.
memimpin sendiri pasukan menuju lokasi ancaman. Setelah kembali dalam keadaan aman, beliau pun baru bisa tidur. Itu pun tidak lama, karena tak lama kemudian suara lain membangunkan kembali. Ketiga, tak ada malam yang damai bahkan dalam kemah sendiri. Malam-malam beliau bukan untuk istirahat, tapi untuk berjaga-jaga. Menjaga Islam, menjaga kaum muslimin, menjaga peradaban yang sedang dibangun dengan darah dan air mata. Perang demi perang tanpa rehat. Ummu Salamah juga mengingatkan berbagai perang besar yang dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, kami menyaksikan Al-Murashi, kami menyaksikan Al-Muraisi, Khaybar ya Yahud, Fathul Mekah, Hunain, tapi tidak ada yang lebih melelahkan dan menakutkan daripada Khandaq. Di perang Khandaq kaum muslimin tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tapi juga pengkhianatan dari dalam oleh Bani Quraidah. Hari demi hari berlalu dalam pengepungan. Angin dingin tertiup tanpa henti. Lapar, dingin, dan ketakutan meliputi kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 57 tahun tetap berkeliling dari satu titik ke titik yang lain, memberi semangat, ikut menggali parit, berjaga siang dan malam. Beliau hampir tidak tidur. Tubuh beliau lelah, tapi semangatnya tidak pernah padam. Kesimpulan, kelelahan Nabi, kebangkitan umat. Kita hidup hari ini dalam ketenangan karena ada seorang manusia yang dulunya rela tidak tidur agar tidak bisa tidur tenang. Rela tidak istirahat agar kita bisa hidup dalam keadaan Islam. Rela berkeringat dan berdarah agar hari ini kita bisa bersujud kepada Allah tanpa rasa takut. Kita hari ini dalam keadaan tenang karena ada manusia yang dahulu rela tidak tidur agar kita bisa tidur tenang hari ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dakwah bukan jalan kemewahan, melainkan jalan kesabaran, kelelahan, dan pengorbanan. Tapi di ujung jalan itulah kebahagiaan menanti. Maka jika hari ini engkau merasa lelah karena dakwah, letih karena menahan nafsu, dan sakit karena jalan kebaikan, ingatlah satu hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lelah dulu. Lelah untukmu. Maka bersabarlah. Karena tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa ainsul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini bisa diwarisi oleh kita, agar kita tidak merasa lelah dalam menjalankan kebaikan,
agar kita selalu memberikan ketaatan kepada Allah melalui contoh keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.